Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakam yang arif dan bijaksana Dan hadirin, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Memasuki era revolusi 5.0 mengakibatkan semakin majunya teknologi, salah satunya dalam bidang media komunikasi. Ziauddin Sardar dalam bukunya menyatakan bahwa media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pengaruh positif dari media sosial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena semakin mudahnya melakukan informasi dan menyerap informasi. Namun di sisi lain, media sosial bukan hanya digunakan untuk berbagai informasi, akan tetapi disalahgunakan untuk perbuatan yang tidak terpuji, seperti sarana untuk mencaci maki. Postingan pornografi tidak bisa dihindari. Penipuan terus terjadi, bahkan penyebaran berita hoaks sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Nampaknya perpecahan dan permusuhan mencuat. Pornografi semakin terlihat, serta adu domba antar umat. Contoh tersebut adalah sebagian kecil dari dampak negatif dari media sosial yang tidak dibingkai oleh etika dan norma agama. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Etika komunikasi dalam media sosial. Mengawali syarahan ini, marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi memperdengarkan surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71 yang akan dibacakan oleh qari'ah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bujuk rayu syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah mendapat kemenangan yang besar. Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' Ahli Ahkamil Quran juz 14
halaman 253 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan waqulu qaulan sadida ialah ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar, dan perkataan yang benar adalah perkataan yang mengandung kebaikan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala juga menafsirkan dalam tafsirnya, yakni Tafsirul Quranil Azim juz 6 halaman 487, bahwa yang dimaksud dengan qaulan sadida di sini ialah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang tidak bengkok dan tidak pula menyimpang. Banyak orang yang merasa aman di media sosial karena membuat akun abal-abal hingga membuatnya tak dikenal. Lalu dengan akun itu, dia berselancar di media sosial, berkomentar dengan brutal, membuat orang kesal, menyerang dan membunuh mental. Padahal setiap apa yang mereka tuliskan, ada malaikat yang melakukan pengawasan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Qaf ayat 18. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dewan Hakam yang arif dan bijaksana, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bukanlah agama yang anti perubahan, namun demikian ia punya prinsip-prinsip yang tak boleh dilanggar. Kita memosisikan media sosial tak lebih dari sekedar alat, bukan tujuan. Media sosial sebagai wasilah, bukan gaya. Kenapa? Sebagaimana pisau yang bermanfaat bila digunakan untuk memasak dan merugikan bila digunakan untuk melukai orang lain. Begitu pula media sosial, dalam dirinya terkandung potensi positif tapi sekaligus negatif. Semakin meningkatnya penggunaan media sosial dari hari ke hari, tak menjamin semakin berkualitas dari segi pemanfaatannya. Banyak kita jumpai media sosial sebagai ajang pamer amal kebaikan, usaha mencari citra kesolehan di mata masyarakat. Hanya berbekal jari tangan dan pikiran keruh, dalam sekejap kita sudah membuat mudarat bagi pihak lain. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa karakter seorang muslim ialah mampu menjamin saudara muslim lainnya baik dari malapetaka tangan dan lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang mampu menjamin saudara muslim lainnya baik dari lisan dan tangannya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 58. Allah berfirman, Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu bighairi maktasabu faqad tamalu buhtanan wa ithman mubina. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakam yang arif dan bijaksana, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang kami syarahkan ini, mudah-mudahan dapat memberi gambaran kepada kami pribadi dan hadirin sekalian bagaimana menjadi orang yang bijaksana, beretika, dan memberi manfaat bagi orang lain dalam memanfaatkan media sosial. Jalan-jalan di Gunung Sari Utara, Duduk manis di taman kota, jaga etika bersosial media agar hidup bahagia. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.